Hi everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai gengs, buat kalian yang suka sama konten-konten dari Mr. Things, pasti ini pondasinya kalian juga suka dong sama yang namanya teka-teki atau kasus-kasus pembunuhan. Nah mungkin waktu kecilnya nih kalian sering banget nonton Detektif Conan dan cita-citanya juga pengen jadi detektif tapi kagak kesampaian. Tenang aja, buat menyalurkan hasrat kalian nih, ini tuh ada game yang seru banget namanya Mystery Solver. Nah gua waktu itu udah pernah mainin Mystery Solver ini yang chapter 1. Nah sekarang ternyata udah rilis lagi nih yang terbaru yang chapter kedua, kasus lain lagi nih. Jadi buat kalian yang nggak tahu ini tuh game apaan sih? Nah, Mystery Solver ini adalah board game yang mengajak kalian untuk memecahkan misteri dan merasakan sensasi menjadi detektif dalam sebuah teka-teki kasus pembunuhan. Nah, kalau yang kasus pertama itu ada yang namanya pembunuhan tentang seorang ibu-ibu gitu namanya Ibu Yati. Nah, tapi itu beda cerita ya maksudnya antara kasus pertama dan kasus kedua ini beda kasus. Dan dalam waktu dekat nanti akan launching lagi yang kasus ketiga. Tapi buat kalian yang belum pernah cobain, wajib deh ngerasain serunya main Mystery Solver ini. Karena yang kasus pertama itu aja waktu itu gue mainin seru banget, sampai kayak berasapin otak gue mecahin teka-teki siapa deh itu pembunuhnya. Dan sekarang ada yang kedua nih, jadi gue excited banget lagi. Soalnya katanya kasus yang kedua ini tuh punya tingkat kesulitan yang agak lebih tinggi. Dan di sini tuh kita udah disediain banyak banget dokumen-dokumen pendukung yang aduh keren banget deh nih, beserta riddles yang harus dipecahkan untuk mengantarkan kita nih memecahkan jawaban dari teka-teki misterinya, gengs. Pokoknya rulesnya kalian scan aja nih QR code ini di awal, dan nanti ada semacam kayak panduannya gitu, gengs. Dan ini tuh asiknya dimainin sama teman-teman waktu lagi ngumpul, biar kita nih mecahinnya bareng-bareng, kagak berasap otak lu tuh sendirian. Biar bisa solve together, sama biar nanti ada diskusi-diskusi bareng tuh. Soalnya jangan gegabah juga menentukan siapa pembunuhnya. Jangan main asal tuduh aja lu jadi orang. Pokoknya harus think twice before you decided. Nah, buat yang masih penasaran tentang permainan atau game ini, atau mau tahu cara ordernya gimana sih? Langsung aja follow Instagram dan TikTok mereka @mysterysolver.id yang ini nih. Untuk nanti di situ kalian bisa lihat direct linknya pembelian via Tokopedia or Shopee. Yang jelas mereka tuh sering banget loh ngadain giveaway buat para followersnya yang aktif-aktif nih. Jadi buruan udah itu di follow makanya ya. Hai gengs, tik-tik apa yang top? Ya TikTok. Lagi-lagi TikTok. Tok. Lagi-lagi. Lah emang ini aplikasi heboh bener hidupnya. Ya tapi sebenarnya semua itu balik lagi ke penggunanya ya. Bukan masalah dari aplikasi atau medianya sih. Namun gimana dong? Emang di sini tuh lagi ada berita viral yang judulnya tuh di mana-mana pasti bilangnya seorang TikTokers membunuh kakaknya yang mempunyai disabilitas. Dan memang ini berita lagi rame banget di luaran sana, guys. Karena memang pelaku dalam kasus ini itu nggak cuma lumayan creepy dan aneh ya, tapi dia ini punya followers yang cukup banyak di TikTok, guys. Ya bisa dibilang artis TikTok lah. Nah, jadi artis TikTok ini tuh bernama Clary Miller yang masih berusia 14 tahun loh, gengs. Masih bocah, nggak kayak gue nih yang udah remaja 18 tahun. Dimana dirinya itu tinggal di Lancaster, Pennsylvania bersama orang tuanya dan kakaknya yang bernama Helen Miller. Nah, kakaknya si Helen ini itu berusia 19 tahun dan merupakan seseorang dengan disabilitas yang harus memakai kursi roda. Seperti info-info yang beredar, kalau Clary ini merupakan artis TikTok yang punya pengikut sekitar 20 ribuan tuh sebelum kasus ini naik. Jadi cukup banyak lah bisa dibilang kan. Dan biasalah pas berita ini tuh viral, followersnya langsung naik 2 kali lipat. Namun gak lama kemudian setelah kasus ini pun viral, pihak TikTok itu langsung memblokir akunnya karena dianggap ini tuh suatu kasus yang cukup serius ya. Ya iyalah ngebunuh orang. Tapi yang bikin orang-orang ini pada bingung dan semacam kayak bertanya-tanya adalah memang nih video-video yang sering dia-upload itu agak suka random, guys. Jadi kan sebelum kasus ini naik itu followersnya udah banyak ya tuh, karena memang berarti mereka ini menyukai konten-kontennya Claire yang suka update kehidupan nih, ngerekam nih dirinya bersama keluarganya, semacam dia kayak ngerjain ayahnya atau bikin konten sama kakaknya ketawa-ketawa dan hal-hal yang family oriented banget lah. Dan itu ditonton sama jutaan views loh, gengs. Jadi maksudnya cukup terkenal dong di sana. Ini tuh ibaratnya kayak kalian yang suka nontonin story-storynya Fadil Jahan itu, yang isinya kan memang suka interaksi sama keluarganya kan. Nah cuman terkadang memang ada postingan-postingan random nih dan gak jelas juga yang sering diposting sama si Claire. Ya tapi namanya masih bisa dibilang bocah ya. Hal-hal seperti itu tuh dianggap mungkin emang iseng aja kali, asal posting gitu untuk bentuk ekspresi diri. Contohnya aja nih postingan di video-videonya terakhir sebelum hari dimana dia membunuh kakaknya. Itu kayak gini, gengs, randomnya. My dad has to stop opening the conversation with us is just like the game bar. Tuh, cukup absurd kan? Ya gue kurang paham sih. Dan memang belum ada yang bisa menjelaskan nih maksudnya apa gitu ya. Kayak sehat nih. Nah dari kerandom-randoman video tersebut yang agak terkesan creepy, makanya netizen ini berspekulasi kalau ada sesuatu yang salah tentang dirinya. Soalnya ini ada beberapa video TikTok yang memang dia publish itu memperlihatkan semacam kayak anime dan video game yang mengandung kekerasan, gengs. Salah satunya ada di game Jepang bernama Danganronpa, dimana itu tuh kayak sekelompok
sekelompok siswa SMA yang dipaksa membunuh satu sama lain. Lalu ada juga nih postingan yang dia sedang kayak mamerin baca komik, yaitu komik dari Korea berjudul Killing Stalking. Jadi komik tersebut itu menceritakan tentang seorang pria muda yang agak sakit jiwa, tapi terus dianiaya dan diperkosa sama pamannya sendiri. Jadi kayak gue juga nggak ngerti itu komik apa, ada cerita begitu ya. Biasa kita dulu mah komiknya bacanya Crayon Shinchan, Kobo-chan, Maruko-chan, yang gitu-gitu, can-canan semua. Nah jadi kan bisa dilihat ini cukup serem ya tontonan dan bacanya dia. Makanya nggak heran kalau banyak orang yang berspekulasi tadi kalau ada hal-hal yang memang tidak beres dengan Claire ini. Sampai akhirnya kejadian menghebohkan itu tuh terjadi yang tepatnya di hari Senin kemarin, tanggal 22 Februari 2021, di mana tahu-tahu 911 menerima sebuah panggilan telepon yang ternyata itu berasal dari Claire yang menelpon sambil nangis-nangis dengan suara panik, dan dia bilang kalau dia telah membunuh kakaknya dengan ucapan yang berulang-ulang kali. Jadi kayak aku telah membunuh kakakku, aku telah menusuk kakakku, aku telah membunuh kakakku, yang kayak gitu-gitu, gengs. Ya udah, berdasarkan laporan dari panggilan 911 tadi, pihak polisi ngecek dong. Jadi memang si Claire ini tuh ngaku dari awal dia ngebunuh, gengs. Ini jujur berarti dia. Tapi ya jujurnya agak bikin tegang juga ya. Dan kejadian itu tuh terjadi di pagi-pagi buta, di antara jam 1 ke jam 2 pagi. Nah, saat polisi sampai ke rumahnya nih, dia melihat Claire itu sedang berada di luar dengan kayak lagi jongkok mencuci tangannya gitu, yang berlumuran darah dengan salju yang menumpuk di jalanan. Jadi memang di sana itu masih musim salju ya, gengs, masih musim dingin. Nah, dari awalnya aja nih udah cukup absurd ceritanya. Dimana itu polisi ini datang nih pagi-pagi buta gitu, masih gelap, yang ngeliat ada anak bocah dengan bersimbah darah gitu. Kayak ngapain juga lu tong di situ? Semacam kayak main-main. Dan itu juga situasinya dinginnya kayak apaan coba dia di luar begitu. Maksudnya kalau misalkan normal nih ya pembunuh kagak ada normal juga sih ya. Tapi maksudnya kalau dia mau membersihkan darah-darah di tangannya itu, mau cuci tangan, ya ke kamar mandi nggak sih? Pakai keran gitu. Kalau di salju, walaupun basicnya itu salju juga bisa jadi air ya, tapi kan jadi nyebar kemana-mana itu berarti darahnya. Dan jadi kayak terang-terangan banget kalau dilihat orang nih dari luar, yaitu ada darah kemana-mana itu di depan rumahnya. Dan saat polisi menemuinya tadi, Claire ini tampak sudah tenang dan dia mempersilahkan polisi masuk ke dalam rumah sambil nganterin ke kamar kakaknya. Jadi kayak, mari pak, gitu. Dan di sana polisi menemukan kakaknya yang Helen tadi itu posisinya sedang terbaring di atas ranjang yang sudah bersimbah darah dengan muka yang ditutupin bantal. Jadi kayak habis dibekep gitu, gengs. Dan pas bantalnya diangkat, ternyata di lehernya sini nih, antara leher sama dada sini tengah, itu tertancap pisau dapur yang cukup besar, serta terlihat juga banyak tusukan-tusukan di bagian-bagian tubuh lainnya. Jadi kayaknya si Claire ini itu nusuknya berkali-kali, gengs. Makanya wajah Helen nih itu ditutupin bantal biar kalau dia teriak waktu ditusuk itu suaranya keredam gitu loh, nggak kedengeran. Supaya apa? Supaya orang tuanya kagak dengar. Jadi ini nih cerita main blowingnya lagi nih. Saat kejadian tersebut sampai polisinya udah datang tuh, udah di rumah, itu ternyata orang tuanya ada di dalam rumah, gengs, tapi lagi bobo alias lagi tidur. Lah nggak jauh parah nggak sih ini? Gue udah gagal paham nih sampai sini nih. Jadi si Claire ini tuh sengaja membekap kakaknya biar nggak teriak, biar nggak kedengeran sama orang tuanya lagi tidur, supaya orang tuanya nggak kebangun. Dan di lehernya Claire itu juga ada bekas-bekas cakaran yang diduga itu ada perlawanan dari Helen saat dia dibekap dan ditusuk. Yang jelas saat itu polisi mengaku langsung memanggil tim medis dan mencoba melakukan tindakan penyelamatan, tetapi ya mereka tidak berhasil. Terus maksudnya juga yang si Claire-nya bukannya kayak ngadu ke orang tuanya gitu ya, misalkan minta bantuan atau gimana, lah dia ngadunya malah ke polisi itu bilang udah ngebunuh. Ini berarti emang ada yang salah nih sama anak berusia 14 tahun ini. Ya kalau 14 tahun lah harusnya normalnya udah bisa membedakan dong mana yang salah dan mana yang benar. Ditambah lagi kakaknya itu kan merupakan seorang yang disabilitas yang katanya sih mempunyai kelumpuhan otak sehingga sehari-harinya itu harus menggunakan kursi roda. Jadi maksudnya kok kayak tega banget. Ada apa gitu kan sebenarnya? Ya namun karena kasus ini tuh masih baru, motif dan latar belakangnya juga itu masih diselidiki ya sama pihak kepolisian, masih digali lagi nih. Namun so far dari info-info yang gue dapat, si Claire ini dianggap kayak semacam random aja gitu melakukan hal tersebut. Bukan karena misalkan ada dendam atau yang gimana-gimana gitu ya. Karena sehari-harinya mereka akur-akur aja kok, dan gak yang berantem atau musuh-musuhan hebat. Dan ternyata memang juga diketahui kalau Claire ini tuh sering bilang kayak mau bunuh diri atau mau membunuh seseorang karena dia dibisikin kayak semacam bisikan-bisikan setan gitu, gengs. Nah jadi ini kemungkinan besarnya emang ada halu-haluannya nih, alias semacam punya gangguan psikis. Makanya masih dirundingkan kalau kira-kira dia akan dimasukkan ke penjara atau rumah sakit jiwa. Nah saat ini sih posisinya Claire itu masih ditahan dan menunggu sidang pertamanya nanti di tanggal 30 Maret, gengs. Tapi nanti kalau putusannya dia di penjara, berhubung dia ini umurnya juga masih 14 tahun ya, harusnya kan berarti itu semacam kayak di mana-mana ya dianggap usia di bawah umur, dan biasanya juga masuknya ke penjara anak atau penjara remaja. Cuman nggak tahu kenapa putusannya ini nanti sepertinya akan lebih memberatkan untuk memasukkan dia ke penjara normal atau penjara orang dewasa. Katanya sih karena itu adalah hukum di Pennsylvania kalau menyangkut mengenai pembunuhan, gengs. Jadi dikategorikannya udah langsung berat. Makanya foto mugshotnya itu atau foto tahanannya si Claire sama namanya sendiri tuh Claire Miller itu terang-terangan disebar di media-media karena dianggap masuknya udah ke kategori kejahatan dewasa. Soalnya memang kalau dianggapnya itu kategori kejahatan yang dilakukan anak di bawah umur, biasanya fotonya itu akan disensor. Dan namanya juga biasanya pakai inisial kalau dimasukin ke media-media. Namun banyak sih yang berusaha mengajukan kalau Claire ini agar ditahan di penjara anak atau remaja aja.
aja supaya dia bisa lebih semacam apa ya bilangnya, dibenahin, ya direhab gitulah sesuai umurnya. Takutnya kalau di penjara orang dewasa nih, yang penjara normal, itu semacam didalamkan kehidupannya kayak terlalu brutal dan struggle banget lah, yang malah bisa membuat psikisnya itu semakin parah. Cuma semua itu ya lagi-lagi masih dalam proses ya gengs, dan lagi dicari tahu juga nih, dia ini bisa dianggap gila atau enggak. Kalau nanti hasilnya iya, itu kan beda lagi ceritanya. Bisa-bisa jatuhnya dia dimasukkan ke rumah sakit jiwa, bukan ke penjara. Namun kalau nanti misalkan putusannya dia tetap akan dimasukkan ke penjara, dimana itu penjaranya penjara hukuman dewasa ya, perkiraan masa tahanannya itu adalah sekitar 10 tahun penjara, gengs. So, itu kasus yang kalian request dan emang lagi rame banget saat ini. Maaf banget emang nggak terlalu panjang ini videonya, karena infonya juga masih terbatas, geng. Soalnya ya ini kasusnya juga masih baru banget dan masih dalam proses penyelidikan. Namun kasus-kasus absurd kayak gini tuh, ya belakangan tuh banyak yang terjadi ya, dan pada viral-viral semua tuh, dan rata-rata ke TikTok juga tuh hasilnya. Kayak kenapa deh orang-orang? Nah, namun berarti ini motifnya itu masih menjadi misteri ya, gengs. Ala-ala game misteri solve tuh, pecahkanlah kasusnya. Bisa nggak lu? Cobain, gengs, makannya. Kalau suka kasus-kasus pembunuhan seperti ini. Yaudah, thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe bawah buat kalian yang belum. Kalau kalian ada sesuatu, terima kasih banyak udah support channel ini. Juga boleh minta like ya, dan jangan lupa juga follow Instagram gue @herotarifan. Sampai jumpa di kasus misteri selanjutnya. Dadah.